Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai peluang suatu kejadian. Oke, sebelum kita mempelajari peluang suatu kejadian, sebaiknya kita tahu beberapa materi bahan yang harus kita kuasai terlebih dahulu. Yang pertama mengenai ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel atau ruang contoh adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan menggunakan huruf S, menggunakan huruf S kapital ya. Kemudian apalagi yang perlu kita pelajari? Titik sampel. Titik sampel itu apa? Titik sampel atau titik contoh adalah anggota-anggota dari ruang sampel atau ruang contoh. Banyaknya anggota titik sampel suatu ruang sampel dinyatakan dengan NS. Nah, sekarang percobaan. Apa yang dimaksud dengan percobaan? Percobaan adalah proses yang menghasilkan data mentah. Setelah percobaan, ada lagi kejadian. Apa itu kejadian? Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kita contohnya, pada percobaan pelemparan sebuah dadu, berdasarkan bahan-bahan yang sudah Bu Eko sebutkan di atas, maka kita dapat mencari ruang sampel atau himpunan semua hasil yang mungkin, yaitu karena ada sebuah dadu dilempar secara otomatis di situ ada 6 mata dadu. Mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Jadi ruang sampelnya ada 6 mata dadu di sini yang mungkin himpunannya. Kemudian yang kedua, titik sampelnya ya. Anggota dari ruang sampel itu namanya adalah titik sampel. Anggotanya siapa saja? Yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang yang C, kejadian muncul mata dadu ganjil. Kalau kita ditanya kejadian muncul mata dadu ganjil, maka kita dapat menuliskan mata dadu ganjil itu kalau pada sebuah dadu ada mata dadu 1, mata dadu 3, dan mata dadu 5. Oke. Sekarang, apa yang dimaksud dengan frekuensi relatif suatu kejadian? Frekuensi relatif yaitu banyaknya muncul kejadian A dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi banyaknya muncul kejadian itu berapa dibagi dengan banyaknya percobaan, dilakukan berapa kali percobaan itu mengenai frekuensi relatif suatu kejadian. Sekarang kita baru membahas peluang suatu kejadian. Ada rumus untuk peluang suatu kejadian yaitu PA sama dengan NA dibagi dengan NS, yang artinya nanti PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, NS adalah banyaknya anggota S. Kita lihat peluang kejadian A, NS banyaknya anggota S, NA banyaknya anggota A. Oke, paham ya, Cak? Lanjut. Peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian ini dapat kita garis bawahi besarnya atau nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 dan 1. Yang artinya peluang kejadian A kalau dinotasikan seperti ini ya, notasi matematikanya, peluang kejadian A lebih dari atau sama dengan 0 dan peluang kejadian A kurang dari atau sama dengan 1.
Berdasarkan itu, jika kejadian A sama dengan himpunan kosong, yang artinya peluang suatu kejadian sama dengan 0. Jadi peluang kejadian A sama dengan 0 jika kejadian A merupakan himpunan kosong. Jika kejadian A sama dengan semestanya, maka peluang kejadian sama dengan 1. Atau peluang kejadian A sama dengan nilainya 1 jika kejadian A sama dengan semestanya. Baik, paham ya, Cah?